Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Santika Putri, mahasiswa PPL dari Universitas PGRI Semarang. Hari ini saya akan mengajarkan kalian mata pelajaran fisika di kelas 12 IPS 5. Nah, hari ini kita akan belajar tentang gaya Lorentz. Nah, gimana nih kabar kalian selama pembelajaran daring? Mungkin ada yang sudah bosan, ada yang malah tambah semangat ya, tambah mandiri untuk mempelajari pelajaran sendiri, bisa mencari di Google, di buku-buku yang lain gitu ya. Semoga kalian semua bisa tambah bersemangat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang gaya Lorentz, di mana KD-nya ada KD 3.3 dan KD 4.3. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita dapat mengetahui tentang induksi magnetik, gaya magnetik atau dengan kata lain tadi gaya Lorentz, dan ada medan magnetik. Nah, di kehidupan sehari-hari ternyata kita sering menggunakan gaya Lorentz ini. Mungkin kita asing mendengarkan kata gaya Lorentz, ternyata kita sering menggunakan di kehidupan sehari-hari. Contohnya ketika kita menggunakan kipas angin. Lalu ada ketika kita menggunakan blender. Setelah blender, kita juga kadang menggunakan mixer. Mungkin untuk ibunya yang sering menggunakan. Ternyata ketiga benda itu menggunakan konsep dari gaya Lorentz. Nah, kenapa bisa menggunakan konsep dari gaya Lorentz? Nama kipas angin yang sering kita pakai ya. Nah, pertama, kipas angin itu di dalamnya mempunyai kumparan. Nah, kumparan itu ketika dialiri arus listrik akan menghasilkan medan magnet. Nah, medan magnet itu akan menghasilkan gaya Lorentz, menimbulkan gaya Lorentz. Nah, di mana menimbulkan gaya Lorentz itu akan menggerakkan benda. Nah, makanya kipas angin itu dapat bergerak. Nah, lalu ada contoh dari motor listrik. Motor listrik itu mungkin kita pikirannya motor listrik itu motor yang kita pakai yang listrik itu ya, bukan ya. Motor listrik itu adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi kinetik. Nah, di mana energi kinetik itu adalah energi gerak. Nah, itu disebut dengan motor listrik. Nah, setelah kita mengetahui penerapan dari gaya Lorentz di kehidupan sehari-hari, kita masuk ke materi gaya Lorentz. Nah, kita tuliskan nih. Nah, di sini gaya Lorentz. Kenapa disebut gaya Lorentz? Karena yang menemukan adalah Profesor Lorentz, di mana Profesor Lorentz itu menyebutkan apabila kawat penghantar diletakkan di dalam medan magnet, maka akan menimbulkan gaya Lorentz, di mana gaya Lorentz itu dapat menggerakkan kawat penghantar tersebut. Nah, teruskan. Apabila kawat penghantar diletakkan di dalam medan magnet, maka akan menimbulkan gaya Lorentz yang dapat sini dapat menimbulkan gaya Lorentz yang dapat menggerakkan kawat penghantarnya tadi yang diletakkan di antara medan magnet. Nah, di buku kalian bisa baca gaya Lorentz itu dapat timbul karena yang pertama kawat lurus yang dialiri arus, dan yang kedua ada pada muatan yang bergerak, yang ketiga ada pada kawat
sejajar yang dialiri arus listrik. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada kawat lurus yang diberikan arus. Nih. Nah, di sini ada kawat lurus. Rumusnya F sama dengan BIL sin theta. Sini kita kotaki biar mudah untuk melihat rumusnya. Nah, di sini keterangannya F sama dengan gaya Lorentz, satuannya Newton, lalu ada B, medan magnet, satuannya Tesla. Nah, di sini ada I. Kuat arus, satuannya ampere, lalu ada L. Sini panjang kawat, satuannya meter. Nah, setelah ada panjang kawat, ada deltanya. Deltanya itu sudut. Nah, ini untuk yang rumus pertama pada kawat lurus berarus listrik. Nah, yang kedua ada pada muatan yang bergerak. Sini muatan yang bergerak, kita tuliskan rumusnya ada F sama dengan B QV sin theta. Nah, di sini kita kotaki lagi biar gampang melihatnya. Nah, ini keterangannya, F-nya masih sama, gaya Lorentz sama dengan ini, P-nya medan magnet, dan ini Q-nya itu muatan. Satuannya kolom, lalu ada V. Kecepatan, satuannya meter per sekon. Lalu ada sudutnya sama ya, theta. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaan rumus pertama dan rumus kedua. Pada kawat lurus ada panjang kawatnya, dan pada muatan yang bergerak ada muatan dan kecepatannya. Nah, sekarang kita ke rumus yang ketiga, yaitu pada rumus gaya Lorentz pada kawat sejajar berarus listrik. Nah, di sini rumus dari kawat sejajar, ini ada F1 sama dengan F2. Di sini sama dengan μ0 I1 I2 dikalikan L 2 IA. Sini kita kotaki lagi. Nah, untuk F1 dan F2 itu masih sama, gaya Lorentz, satuannya Newton, sama. Lalu ada I1, I2 itu adalah kuat arus, L-nya masih sama. Kalau L yang di kawat sejajar itu panjang kawat masing-masing. Satuannya meter, lalu ada A. A itu apa? Jarak kedua kawat. Satuannya meter. Nah, dari ketiga rumus tadi, setelah kita tahu ada 3 rumus tadi, kita ke contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal sebuah kawat sepanjang 4 cm yang dialiri arus 5 ampere berada dalam medan magnet 0,2 Tesla yang membentuk sudut 30 derajat.
Nah, besar gaya Lorentz-nya adalah, di sini kita lihat dari gambar, ada ini, yang biru ini adalah medan magnetnya. Medan magnetnya sebesar 0,2, dan sini ada kawat panjang 4 cm dialiri arus 5 ampere. Jadi kita tuliskan yang diketahui. Yang diketahui ada L-nya 4 cm, kita ubah menjadi meter, 0,04 meter. Lalu ada I-nya, kuat arus 5 ampere. Lalu ada B-nya 0,2 Tesla. Lalu ada θ-nya 30 derajat. Nah, yang ditanya apa? Gaya Lorentz-nya. Ditanya F. Nah, di sini. Lalu kita jawab. Nah, dari sini kita lihat, di sini adalah gambar kawat lurus yang berarus. Maka kita pakai rumus yang pertama. Nah, yang kita tuliskan F sama dengan BIL sin theta. Nah, di sini kita tinggal masukkan apa yang diketahui tadi. B-nya 0,2 dikali I-nya 5, panjangnya 0,04, lalu sin 30 derajat. Nah, di sini kita jumlahkan 0,2 dikali 5, 1 kali 0,04 sin 30 berapa? Setengah. Nah, di sini kita jumlahkan lagi. 1 dikali 0,04 dibagi 2 di 0,02 Newton. Nah, ini adalah gaya Lorentz dari contoh soal ini. Begitu ya, paham ya? Nah, untuk contoh soal atau latihan soal yang lain, kalian bisa belajar mandiri untuk yang muatan bergerak dan kawat sejajar. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Lalu kita simpulkan dulu pembelajaran kita hari ini. Apa saja? Yang pertama ada gaya Lorentz. Gaya Lorentz itu adalah apabila kawat penghantar diletakkan di dalam medan magnet, maka akan menimbulkan gaya Lorentz yang akan menyebabkan kawat penghantar tersebut bergerak. Nah, lalu ada 3 rumus di mana gaya Lorentz itu terjadi apabila yang pertama ada kawat lurus yang dialiri arus listrik. Yang kedua, ketika muatan yang bergerak. Dan yang ketiga, ada kawat sejajar yang dialiri arus. Nah, mungkin cukup sekian. Apabila ada yang ditanyakan atau belum jelas, kalian bisa langsung menuliskan komentar pada Google Classroom atau bisa langsung WA ke nomor saya. Gitu ya. Nah, jangan lupa untuk tugasnya kalian kerjakan. Sudah saya upload juga bersama dengan ringkasan materinya di Google Classroom. Gitu ya. Nah, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.